Orang Jepang dibagi daging Idul Korban di Indonesia. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana rasanya Idul Adha di Jepang? Bedanya, kalau di Indonesia suasana Idul Adha tuh langsung terasa dari malam sebelumnya. Nah, di Jepang jalanannya tetap biasa aja. Kereta tetap jalan, orang tetap kerja. Dan justru disitulah muncul rasa yang unik. Karena di tengah suasana yang terasa biasa, komunitas Muslim di Jepang tetap berusaha menghadirkan rasa lebaran. Rayakan Idul Adha bersama saat merantau di negara Jepang. Para pemuda ini tanpa ragu, tawarkan sate daging yang sedang mereka masak untuk anak-anak asli di sana, yang sedari tadi tampak memperhatikan mereka. Meski awalnya tampak malu-malu, namun bocah-bocah ini akhirnya mau mendekat, dan bersama-sama mencicipi sate daging yang sudah matang dan segera disantap. Ada yang rela naik kereta jauh demi sholat Id. Ada yang izin kerja jauh-jauh hari ke bos Jepang. Ada juga yang bikin bazar makanan Indonesia supaya sesama perantau bisa ngerasa pulang walau cuma sebentar. Salah satu hal yang paling menarik dari Idul Adha di Jepang adalah perjuangan menuju tempat sholat yang rapi dan sunyi. Ada yang datang dari jauh, ada yang harus naik kereta lebih dari 1 jam. Bahkan ada yang sengaja bangun super pagi supaya nggak telat masuk kloter sholat. Lu mau tahu suasana lebaran di Jepang kayak gimana? Nih. Nah sekarang gue mau ke Masjid Kobe. Kurang lebih jaraknya itu kalau dari rumah gue itu 1,5 jam. Sepi banget, sepi, kayak nggak ada apa-apaan. Jadi sholat di Masjid Kobe ini ada 2 kloter. Kloter pertama itu jam 7.45 dan kloter kedua itu jam 9.30. Salah. Ini gue cuma lewat doang karena jalurnya ntar dari sini ke sana. Lu gimana sih Bang Mas mau ke masjid lewatnya lewat kuil? Ya biar cepet gitu. Karena di beberapa masjid jumlah jamaah terlalu banyak. Jadi sholat Id dibagi jadi beberapa sesi. Bayangin, di Indonesia kita kadang tinggal jalan kaki ke lapangan dekat rumah. Sedangkan di Jepang ada orang yang harus perjalanan panjang cuma demi bisa ikut sholat berjamaah. Dan sepanjang perjalanan itu, suasananya beda banget dibanding Indonesia. Gak ada gema takbir dari speaker masjid. Gak ada keramaian khas lebaran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi anehnya, justru terasa hangat. Karena semua orang yang menuju masjid itu punya tujuan yang sama. Sama-sama ingin merasakan suasana hari raya. Sama-sama sedang jauh dari keluarga. Setelah sholat selesai, suasana langsung berubah total. Beberapa masjid seperti Masjid Asholihin Yokohama mengadakan bazar makanan halal. Dan ini bagian yang paling bikin kangen Indonesia. Karena menunya tuh Indonesia banget. Tidak hanya ibadah sholat, terdapat juga bazar makanan khas Indonesia seperti bakso dan sate. Selain itu ada pula pakaian muslim yang bisa dikenakan oleh pengunjung dan seni kaligrafi Arab. Warga Jepang juga turut mengabadikan momentum dan menikmati hidangan khas Nusantara tersebut. Panitia Idul Adha membagikan paket sayur mayur gratis, sementara anak-anak mengikuti kegiatan manasik haji. Tema Idul Adha di Yokohama tahun ini yakni meneladani ajaran Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail alaihissalam. Suasananya rame banget sampai terasa kayak lagi ada festival kampung. Orang ngobrol pakai bahasa Indonesia, ada yang ketemu sesama TKI, ada yang ketawa sambil makan sate. Dan di momen itu, Jepang tiba-tiba terasa seperti Indonesia kecil. Kadang kita baru sadar betapa berharganya hal-hal sederhana setelah jauh dari rumah. Hal yang dulu mungkin terasa biasa, tiba-tiba jadi sangat berarti.
Cek orang Jepang lihat kurban di Indonesia. Sambil nunggu panitia kurban siap-siap, kita main dulu, sekalian perpisahan sama si kambing. Pengennya sih lihat, tapi karena baru pertama kali, gak kuat juga lihatnya. Guys, kambingnya udah hilang semua. Ada sapi juga. Pas sapinya mati, lidahnya keluar. Gak pernah lihat sapi potongin, jadi kaget. Rame banget. Kalau ngomongin Idul Adha, tentu nggak lepas dari kurban. Dan di bagian ini, perbedaan Jepang dan Indonesia terasa banget. Kalau di Indonesia, kita biasa lihat sapi atau kambing ada di halaman masjid. Anak-anak foto sama kambing, panitia sibuk motong daging, ember merah di mana-mana. Pokoknya suasananya rame dan penuh gotong royong. Orang Jepang dibagi daging Idul Korban di Indonesia. Itulah sini. Ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal budaya yang berbeda. Indonesia kuat di budaya kebersamaan dan gotong royong, sedangkan Jepang sangat kuat di sistem dan keteraturan. Dan orang Indonesia yang tinggal di Jepang akhirnya belajar dua hal sekaligus, disiplin ala Jepang dan rasa hangat khas Indonesia. Hari ini aku mau bahas nih gimana sih Idul Adha di Jepang dan di Indonesia, kira-kira bedanya apa ya? Oke, kalau kita lihat dari segi pemotongan hewan kurbannya. Kalau di Jepang sebenarnya mereka tuh nggak bisa potong secara bebas di mana aja kayak kita ya teman-teman. Jadi pelaksanaannya tetap di rumah potong hewan dan tetap memperhatikan si akidah Islamnya. Jadi kalau misalnya kalian kurban di Jepang tuh seperti itu, tetap di rumah potong hewan. Sedangkan di Indonesia teman-teman tahu sendiri ya, kita ketika memotong hewan kurban itu bisa di rumah warga, bisa di lapangan, bisa di depan masjid, pokoknya tempat yang memiliki space yang cukup luas. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalian mau ikutan Idul Adha di mana? Apakah di Indonesia atau di Jepang? Komen! Kalau kalian sendiri gimana? Pernah nggak ngebayangin ngerayain Idul Adha di Jepang? Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, apa yang paling kamu suka dari Hari Raya Idul Adha? Share video ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.